Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kenalkan di sini nama saya Muhammad Zaki dengan NIM 2308791. Baik, di sini saya akan menjelaskan itu sedikit materi tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran. Jadi, yang mana itu pengertiannya yang pertama itu perencanaan itu proses merancang suatu pembelajaran. Lalu selanjutnya tujuannya itu tujuan dari konsep besar perencanaan pembelajaran ini adalah untuk mempermudah guru dan juga siswa untuk merancang kompetisinya. Lalu selanjutnya hasil dari konsep pembelajaran tersebut adalah yang mana nanti dari guru itu membuat ada yang namanya rancangan LPP atau perangkat pembelajaran. Lalu di sini selanjutnya kita menjadi selanjutnya konsep dasar perencanaan pembelajaran. Yang pertama ada relevansi yang mana di sini maksudnya relevansi itu adalah sesuai dengan kurikulum dan juga kebutuhan yang siswa butuhkan. Jadi seorang guru itu membuat suatu perencanaan pembelajaran itu yang sesuai dengan siswanya. Jadi tidak boleh membuat itu asal-asalan. Lalu yang kedua ada efisiensi, yang mana efisiensi ini seorang guru dia belajar tuh harus menghemat waktu juga agar nantinya tidak ada waktu yang terbuang-buang. Lalu yang ketiga di sini ada efektivitas yang mana maksudnya itu adalah berdampak pada hasil. Lalu selanjutnya yang keempat itu fleksibilitas. Yang mana di sini kita harus mengerti bagaimana dampak dari kondisi sistem dari siswa tersebut. Yang terakhir ada konstitusi, yang mana seorang guru di sini harus mempunyai yang mana namanya ketika kita mengajar di suatu sekolah atau mengajar seorang siswa, kita harus mempunyai berkesinambungan. Oke, selanjutnya kita masuk itu komponen-komponen perencanaannya. Yang mana yang pertama ada analisis kebutuhan belajar, yang kedua menentukan kompetensi dasar, yang ketiga merancang tujuan pembelajaran, yang keempat menyusun materi dan juga metodenya bagaimana intinya, yang kelima menentukan media dan juga sumber dari pembelajaran. Yang keenam itu terakhir merancang evaluasi. Lalu selanjutnya di sini ada prinsip perencanaan yang mana yang pertama tadi ada refleksi, kedua efisiensi, yang ketiga efektivitas dan juga yang keempat dan juga fleksibilitas. Selanjutnya ada kuantifikasi, lalu langkah perencanaan dan juga efisiensi pembaharuan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke taksonomi tujuan instruksional. Yang mana pengertiannya taksonomi ini adalah sebagai mengelompokkan suatu hal yang berdasarkan hierarki atau keadaan tertentu. Tujuan dari instruksional tersebut adalah merupakan penyebaran dalam tujuan pendidikan dalam sistem pendidikan secara nasional, tujuan pendidikan dalam Undang-Undang 95 ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu selanjutnya instruksional tersebut adalah merujuk pada proses rancangan atau pengembangan yang menyampaikan materi serta metode pembelajaran yang efektif untuk mencapai suatu pembelajaran. Lalu kita masuk ke taksonomi tujuan. Yang pertama, memberikan arah pelajaran. Yang kedua, mengoptimalkan sumber daya pembelajaran. Yang ketiga, sebagai alat untuk membantu perencanaan pembelajaran dan evaluasi. Lalu serta pembagiannya yang pertama ada terbagi menjadi tiga, yang ada taksonomi tujuan afektif, taksonomi tujuan kognitif, dan juga taksonomi tujuan psikomotorik. Kita masuk yang pertama itu yang tujuan afektif, yang mana ini berkaitan dengan sikap, juga nilai atau perasaan dari seorang siswa tersebut. Yang mana kita sebagai guru itu harus memiliki sifat menerima, lalu
persiapkan, menghargai, dan juga mengorganisasi, dan juga bertindak konsisten. Lalu tujuan kognitif ini berkaitan dengan kemampuan seorang siswa yang paling sederhana sampai ke kompetensinya. Yang pertama itu pengetahuan, lalu pemahaman, penetapan, analisis, dan juga sintesis. Yang ketiga, yang terakhir itu autonomi tujuan psikomotorik, yang mana ini berkaitan dengan keterampilan fisik, juga koordinasi tubuh. Yang pertama itu meniru, memanipulasi, ketepatan gerakan, dan juga naturalisasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke standar lulusan kompetensi inti. Kompetisi dasar dan juga indikator serta pengembangan silabus. Pertama, standar kompetisi lulusan atau SKL. Tujuan utamanya untuk mengembangkan kemampuan untuk kawan setelah memutuskan apa yang sudah kita alami. Fungsinya itu menjadikan kita seorang guru yang jujur dan juga bervisi ketika pembelajaran. Saling membangun. Yang kedua ada kompetisi inti. Para pengertiannya kita sebagai guru tangguh yang harus memikirkan apa yang jarang terjadi di pendidikan. Lalu yang ketiga ada kompetisi dasar, kemampuan spesifik yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk memenuhi standar untuk menjadi guru. Lalu yang keempat ada indikator pencapaian kompetensi. Capaian prestasi ini yang dapat diukur sebagai tanda pengertian dalam menguasai suatu bidang. Fungsinya sebagai pedoman, lalu sebagai modul belajar sebagai kita seorang guru. Lalu terakhir yang kelima, pengembangan silabus, yang mana perumusan ini, silabus ini adalah perumusan permasalahan pembelajaran yang berarti panduan nantinya ketika kita untuk menjadi seorang guru. Ya, baik. Selanjutnya kita masuk ke rancangan RPP dan juga silabus. PP yang memang tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, penilaian, lalu komponennya ada pertama identitas, kompetisinya, KL, di lalu KD, kompetisi dasar, dan juga indikator. Lalu silabus itu adalah materi pembelajaran, alokasi waktu, metode pembelajaran, penilaian, lalu selanjutnya komponen silabus, kompetisi dasar, materi pembelajaran, dan juga penilaian. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terlebih kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.